ahli, tadi saya mau bertanya terkait apakah ahli juga pernah diperiksa di kepolisian sebelumnya atau pernah di BAP sebelumnya? Belum ya. Tadi ahli ada bicara tentang pasal 108 KUHP. Ahli menyatakan bahwa di dalam laporan itu tidak ada pembatasan ya. Saya mau bertanya apakah ahli paham dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang yayasan? Silakan dibacakan. Oke, saya kalau bacakan ya. Ayat 1, pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan A melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, B lalai dalam melaksanakan tugasnya, C melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, D melakukan perbuatan yang merugikan negara. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, B, dan C hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atau permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Sedangkan pasal 3 berbunyi, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Jadi pertanyaan saya adalah berkaitan dengan pasal 53, apabila terdapat dugaan pidana yayasan, ini kalau undang-undang yayasannya menyatakan bahwa harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Apakah ini boleh dilanggar atau diabaikan dalam hal yang tadi ahli bilang bahwa akan ada pembatasan, ya walaupun ada undang-undang yang tertulis, ya udah nggak usah dilakukan. Apakah diperbolehkan? Bisa dijawab. Ya, saudara. Ruang ini adalah ruang diskusi, jadi bisa saja kita berbeda pendapat, beda pandangan, beda bacaan dan tapi kalau saya tidak salah di sini koreksi ya, undang-undang yayasan itu sudah direvisi ya, saat undang-undang 28 tahun 2004 tadi yang dibacakan adalah undang-undang 2007 sangat diubah. Jadi pasal itu pasal juga masih menyusun ini saya menjelaskan. Kalau enggak silakan bapak silakan. Nggak mau bicara segini. Saya bisa bicara. Berkaitan dengan ketentuan pasal tadi, ya bagi saya ketika kita bicara tentang penyidikan tidak pidana, karena kita sepakat dari bahwa hukum pidana adalah hukum publik, bahwa ini adalah kepentingan hukum banyak orang, apalagi kalau dikaitkan dengan dugaan berdirinya tidak pidana. Saya nggak bicara bahwa tidak pidana hanya ruang emosi, hanya yayasan saja. Tapi ketika berkaitan dengan adanya TPP, maka saya rasa tidak ada satu lembaga manapun yang punya imunitas. Bahwa lembaga negara sedang bisnis bahwa lembaga negara ketika salah tidak bisa dikoreksi. Maka ini yang tentunya harus jadi edukasi hukum kita juga. Maka kalau dibiarkan, saya nggak tahu tsunami perkara apa yang akan terjadi di pengadilan berkaitan dengan hal semacam ini kalau tidak diluruskan di awal. Karena ini juga menjadi perkara yang fundamental ke depan cara bangun, cara pikir kita harus bicara tentang itu. Bahwa jangan sampai karena kepentingan hukum kita sesaat kita bisa mengatakan bahwa ini tidak masalah atau tidak masalah dengan pendapat sesaat itu. Tapi tentu yang harus dipikirkan adalah dalam satu tindak pidana ada yang namanya modus operandi. Kalaulah ini kemudian menjadi tafsir yang begitu luar biasa, ditafsirkan kalau itu melanggar hukum, melanggar ketentuan pidana pasti dianggap tidak apa-apa karena tidak boleh masuk berdasarkan pada ketentuan ABC. Saya juga melihat dari kepentingan hukum juga bahwa ada proses pendidikan itu kenapa harus dilakukan dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya. Itu kan juga dalam konteks adanya kepastian hukum terhadap si pelaku maupun terhadap perkara ini. Kalau kemudian yang mau disebutkan, saya katakan bisa saja di mana pakai konteks karena alat dari kejahatan yang dilakukan. Kita kan masih menduga, tapi dugaannya kalau memang itu terjadi dan dilakukan pembiaran, asas legalitas yang
Jadi saya lupa dalam menyinggung masalah asas legalitas bahwa tidak ada satu perbuatan pidana pun yang dapat lepas dari tindakan hukum. Mungkin dari konteks itu kita berbeda dengan Pak Kos. Ya, jawaban Bapak, jadi apakah boleh pasal 53 ini dilewati atau tidak? Itu pertanyaan saya. Boleh atau tidak? Saya tegaskan dengan dalil tadi, maka demi kepentingan hukum masih bisa dilakukan proses penegakan hukum. Masih bisa dilakukan proses penegakan hukum. Nah, saya setuju dengan bisa dilakukan proses penegakan hukum, tetapi pertanyaan saya adalah proses penegakan hukum yang tertera di sini adalah kejaksaan memintakan ketetapan pengadilan dulu. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak ini dilewatin? Kalau proses penegakan hukum, jelas saya bukan menanyakan itu Pak ahli. Jadi yang saya tanyakan adalah kalau penegakan hukum ya pasti, karena kan siapa yang bersalah pasti harus dibawa. Tapi kan ada batasan-batasan yang tadi Bapak bilang di KUHP. Nah, kalau di Undang-Undang Yayasan ada batasannya lagi Pak. Jadi batasannya adalah bahwa ini bisa dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan, karena ini mengenai yayasan. Nah, saya nggak menanyakan tentang TPPU, saya menanyakan tentang yayasannya, karena dugaan yang dilakukan ini adalah dugaan tindak pidana yayasan. Apakah kita harus mengikuti pemeriksaan ini, ataukah boleh penyidik tanpa kejaksaan meminta kepada penetapan pengadilan langsung penyidik dan menetapkan tersangka? Itu pertanyaan saya Pak. Boleh atau enggak? Iya, karena kembali nanti dasarnya nanti adalah satu proses yang dimulai dari penegakan hukum. Maka saya akan kembali ke ketentuan undang-undang pengadilan pidana. Ketika tidak ada yang dilarang, maka mengapa kemudian dilarang? 102 dan 108 itu jelas memberikan ruang bagi siapapun untuk melaporkan hanya satu tindak pidana. Nah, kalau kita berbagi untuk saya kami tidak itu dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang dasar. Maka prinsip ketiganya harusnya menurut saya yang prinsip umum ini jangan dikabulkan. Karena tentunya dalam menjalankan undang-undang organisasi undang-undang yayasan juga harus dikaji oleh berbagai macam bagaimana menegakkan dengan cara menegakkan hukum. Tapi cantolan pasal ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa ada pasal 102, ada pasal 108. Nah, saya menyandarkan jawaban saya atas ketentuan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang pada saat itu. Itu saja. Oke. Baik, ahli saya mau bertanya, apakah ahli mengenal dengan asas lex specialis derogate lex generalis? Alhamdulillah saya S1 saya di Fakultas Hukum UGM, guru-guru saya banyak mengajar. Siap, mantap. Boleh tolong dijelaskan artinya? Oke. Lex specialis derogate itu adalah hal-hal yang bersifat khusus menyampingkan hal-hal yang bersifat umum. Apakah itu kira-kira bisa diterangkan dalam perbandingan saudara Afif tadi dalam KUHP dibandingkan dengan undang-undang yayasan? Karena KUHP ini dianggap orang sebagai lex generalis, sesuatu yang umum, sedangkan undang-undang yayasan lebih ke spesialis. Apakah itu bisa berlaku asas tersebut atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya Pak Kuasa Hukum. Kalau menurut saya ini dua hal yang berbeda. KUHP itu bicara tentang hukum formil. Hukum formil itu bagaimana menegakkan materialnya, sedangkan yang ditanya oleh saudara tadi itu adalah materialnya undang-undang yayasan. Maka jadi nggak perlu dia karena beda pandang. Tapi yang satu yang bisa menjadi acuan adalah material kita tadi saya katakan harus ditegakkan dengan formil. Kalau tanpa formil nggak bisa pasal itu jadi tidak ada dimasukkan dalam ketentuan undang-undang. Dia hanya menjadi penghias teori saja. Tapi ketika dia bisa dieksekusi, ketika ada proses hukum acara itulah yang kemudian diatur di sana secara khusus saja. Bahwa perdebatan kita tadi berkaitan dengan hal itu adalah lebih kepada hukum acara bukan hukum materi saya saja. Ada banyak contoh, termasuk undang-undang yayasan sebenarnya yang saya maksudkan tadi bukan ke materialnya saudara ahli, tapi pasal 53 itu lebih mengatur ke formil bahwa sebelum bisa diproses ada acara-acara yang harus dilakukan. Jadi beberapa undang-undang seperti itu seperti undang-undang prospek. Tapi yang saya pertanyakan adalah kalau dilihat dari formilnya aja, gitu, kan?
formil secara umum kita sudah terapkan di KUHP, itu ada hukum acaranya, penyidikan harus bagaimana, penetapan tersangka harus bagaimana. Nah, sedangkan undang-undang itu bukan hanya undang-undang yang saya pelajari, ya mungkin saya ilmunya nggak sebagus Pak ahli, tapi ada di dalam undang-undang itu dinyatakan materialnya di formil, contoh undang-undang ITE. Ya, dia ada perluasan di mana yang sebelumnya tidak ada di KUHP, jadi contoh dokumen-dokumen formil, tapi dimasuki di situ sebagai tolak ukur formil. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya di formilnya sih, apakah itu lex generalis derogat lex specialis derogat generasi itu apakah hanya di material atau berlaku juga di formil? Iya, saya tetap menjadikan pada KUHP tadi, daripada saya nanti hanya saya tetap istiqomah di jalan saya bahwa KUHP ini adalah pedoman yang kayaknya sih. Karena kita bicara dalam konteks ini adalah ada dugaan tindak pidana. Jadi ketika bicara tentang tindak pidana, maka ada proses hukum yang harus berjalan di sana, dan tentunya peluang dari itu kalau kita dari 102 108 juga dibuka seluas-luasnya. Apakah itu dari laporan atau malah aduan misalnya kan? Jadi sudah tercover, sudah terkunci menurut saya di KUHP itu aturan yang jelas. Tinggal kasuistisnya saja. Ketika ada satu perkara yang memang ya, buat hukum ini manusia yang mulia, bukan hukum Tuhan yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, maka ketika tadi dicoba dicantumkan dengan soal ini ada celah di situ misalnya, saya tidak melihat itu malah menjadi celah karena koneksi awalnya adalah kalau itu bicara tentang tindak pidana berdasarkan objektivitas, profesionalitas, proporsionalitas, dalam penegakan pada proses hukum, tentunya kita tidak berdebat ke arah sana. Gitu. Tapi ketika saya tahu ini masing-masing punya kepentingan di luar sidang itu, kemudian saya menyampaikan dalam konteks yang lebih dominan kemana, gitu ya. Lebih dominannya dalam konteks bahwa KUHP tadi menjadi guidance karena kalau khawatiran saya modus-modus operandi yang baru ini kan memang ada istilahnya kadang pelaku kejahatan one step ahead daripada aparat penegak hukum. Dan sampai itu nanti jadi celah dan itu menurut saya tidak menimbulkan atau membuat dari proses penegakan hukum itu menjadi cacat ketika kita bicara ada bukti tadi yang kemudian bisa disertakan di sana. Nah, karena bagian kalau kita kan berdebat panjang, apakah kalau polisi punya undang untuk apakah hanya jaksa? Kadang-kadang kalau saya pahami dan kita ditarik ke sana. Jadi kalau kita lihat bahwa di aparat penegak hukum sama-sama para pembantu yang aktif yang menjalankan untuk kepentingan umum dan masyarakat, tentunya ada peluang untuk dilakukan hal ini. Dan nanti kita bisa lihat dari beberapa kasus yang lain mungkin nanti bisa dicek juga. Adakah yayasan yang juga bisa kebal dari hukum walaupun tanpa proses yang tadi saudara sampaikan, gitu ya. Kalau ternyata ada, berarti memang ini bukan sesuatu yang sangat takut untuk dalam melihat praktik itu. Saya rasa. Oke, makasih saudara Ali. Walaupun saya nggak setuju, tapi saya oke. Oke, Ali, saya mau bertanya lagi. Saudara Ali tadi berbicara tentang proses hukum, bagaimana dari penyidikan sehingga penetapan tersangka. Tadi saudara Ali menyatakan bahwa untuk ditetapkan sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan yang menurut MK bukti permulaan itu dijabarkan sebagai dua alat bukti. Benar ya? Soalnya saya simak, saya nggak tahu persis atau enggak. Nah, Ali, pertanyaan saya adalah mana yang lebih dulu? Dicari dua alat buktinya dulu setelah itu tetap menjadi tersangka, atau dijadikan tersangka dulu baru dilengkapi alat buktinya? Ini saya izin belajar juga dari pertanyaan saudara. Iya, kalau saya tidak salah, pengertian dari penyidikan itu adalah menemukan tersangka itu. Bukan menetapkan tersangka. Jadi kalau boleh menjelaskan sedikit, menemukan tersangka itu dipahami sebagai fisiknya yang ditemukan pelaku. Tapi kalau bicara menetapkan tersangka, berarti ada tahapan atau bagian-bagian penetapan yuridis yang sudah dilakukan dalam konteks itu. Maka beda tafsir antara menemukan dan menetapkan terlebih dahulu. Nah, dalam konteks bagaimanapun, ya, itu kita bicara dalam hal ini dua alat bukti. Ya,
dua alat bukti itulah yang kemudian berkaitan dengan unsur kesalahan yang dilakukan. Saya rasa itu. Pertanyaan saya adalah di dalam penetapan tersangka, ya kan boleh nggak alat bukti itu belakangan? Jadi ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru diberikan alat buktinya, baru dilakukan alat buktinya, atau baru ditemukan alat buktinya belakangan setelah penetapan tersangka. Itu Pak, bukan ditemukan, tapi saya perjelas, saya klarifikasi, yang saya pertanyakan adalah penetapan tersangka. Jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada surat penetapannya, sudah ada gelar perkaranya. Kalau secara umum tadi saya kembali pada penjelasan menetapkan tersangka harus ada tahapan juridis yang diselesaikan, maka proses-proses selanjutnya harus sudah dilengkapi, termasuk dua alat bukti. Kalau alat buktinya dijadikan belakangan, misalnya penetapan tersangka di bulan November 2023, sedangkan alat bukti keterangan ahlinya baru dimasukinnya tanggal 2 April, apakah itu sah penetapan tersangkanya atau bagaimana? Coba kalau pendapat ahli bagaimana? Karena alat ahli keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti ya, yang dimana tertera pada pasal 184 KUHP. Oke. Izin kemudian bahwa 184 itu kan memberikan peluang 5 alat bukti yang sah. Keterangan ahli salah satu di antara 5 tadi kan. Sedangkan saya nggak tahu juga proses penyidikannya seperti apa, tapi yang saya pahami, saya yakini selama ini pasti tentunya untuk apalagi di kasus yang misalnya menarik publik ya, atensi publik luar biasa. Beberapa kali saya juga diminta untuk bicara tentang kasus ini, kita akan melihat bahwa kasus ini tentunya ada profesionalitas dan kehati-hatian dari pihak penyidik untuk melakukan tindakan. Tapi bukan berarti bahwa kehati-hatian ini tidak profesional, kehati-hatian ini kemudian tidak harus dimaknai berarti maksudnya speed harus cepat, karena cepat atau lambat itu kan bisa sangat tafsir begitu. Sehingga menurut saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh penyidik semestinya sudah melalui proses komplain tadi, karena mereka juga tahu kalau memang mereka salah pasti ada koreksi dari pihak kuasa hukum, dari pihak tersangka, dan itu sudah satu hal yang niscaya dilakukan. Maka menurut saya pribadi itu kemudian tidak serta-merta, karena kalau keterangan ahli saja kita dalilkan, saya katakan keterangan surat menjadi tidak pemilihan. Mungkin saja dari kita acara pemeriksaan juga sudah bisa ditemukan adanya dugaan penyuluhan itu kalau ada keterangan saksi. Karena bagi saya malah yang penting itu adalah keterangan saksi dalam membuka tatapan modal suatu perkara pidana. Keterangan ahli termasuk ini kan kadang bisa saja yang mulia berkenan untuk kemudian sesuai dengan pendapat ahli, tapi juga tidak ada paksaan untuk kemudian harus mengikuti keterangan ahli. Tapi kalau keterangan saksi, saya rasa itu yang paling penting untuk kemudian dapat dilihat sebagai satu bentuk permulaan dari tahapan penegakan hukum di proses litigasi pidana. Terima kasih ahli. Ahli, saya mau rephrase pertanyaan saya adalah apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ya padahal belum ada dua alat bukti, apakah dan alat bukti itu dipenuhi setelah penetapan tersangka? Nah, apakah itu membuat penetapan tersangka menjadi sah atau bagaimana sesuai hukum pidana? Oke, saya jawab satu dulu ya. Kalau yang satu saya sepakat pasti tidak boleh, harus ada minimum dalam bukti. Tapi yang kedua, saya cara mengumpulkan ini kan pastinya hanya penyidik sama surat meninggalkan. Apakah kami kita juga mungkin di sini yang di-challenge oleh teman-teman juga buktinya apa? Tapi dengan dasar tadi ketika itu sudah ada proses penyidikan, maka itu sudah terang perkaranya pasti perkara pidana. Kalau di perkara pidana tentunya harusnya dua alat bukti sudah dikantongi. Karena proses untuk membuktikan itu tidak lagi hanya di pengadilan, tapi penyajian tentang data, fakta, informasi, kemudian kualifikasi ini bisa jadi bukti atau tidak, barang bukti dan alat bukti, sesungguhnya sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik di awal. Karena saya nggak percaya juga kalau ya itu dibiarkan autopilot dan tiba-tiba nanti sidang yang bingung hakim pasti. Di mana keterangan untuk memperkuat bahwa ada dugaan tindak pidana. Tentulah
ada keterangan-keterangan yang memperkuat ke arah keyakinan atau asumsi presumption of guilt-nya yang dimiliki oleh penyidik tadi untuk membuktikan adanya kesalahan seseorang. Saya rasa itu dulu. Makasih ahli. Saya mau bertanya lagi. Sekarang saya mau memberikan ilustrasi sama seperti termohon. Kita ilustrasikan ada seseorang di sini disangkakan terhadap tindak pidana penggelapan. Ya, tindak pidana asalnya penggelapan. Juga katanya seseorang itu menggelapkan barang sesuatu sebagai, kalau penggelapan ini ya yang saya ketahui ya, alat jika saya salah, barang siapa mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain di dalam kekuasaannya. Jadi mungkin dianggap sebagian atau seluruhnya milik orang lain di sini. Dilakukanlah ada pidana penggelapan, pelaporan penggelapan. Tapi yang melaporkan ini adalah diketahui pihak kepolisian, laporan tipe A. Ya, yang bukan merupakan korban dan yang kalau menurut saya formilnya seharusnya yang namanya, karena jika saya salah, kalau misalnya formilnya adalah yang namanya penggelapan itu, kalau misalnya saya titipin barang atau sesuatu uang dan harus diminta dulu. Kalau tidak pernah diminta atau bagaimana, tiba-tiba saya pulang dari luar kota, saya bilang orang bilang di mobil saya dan saya titipin, itu kan menurut saya prematur gitu. Nah, kalau menurut ahli ya dilihat dari tindak pidana penggelapannya dan laporan tipe A-nya ini bagaimana sih? Karena jujur saya baru melihat pertama kali kalau model yang begitu. Biasanya laporan penggelapan itu tipe B. Orang yang dirugikan atau orang yang merasa dirugikan barangnya sebagai seluruhnya itu yang melapor atau kuasa hukumnya, bukan kepolisian. Silakan ahli. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kalau saya tidak salah pasal 372 ini kita kualifikasikan sebagai delik biasa ya. Karena kalau delik biasa tidak harus berkaitan dengan delik aduan, maka bicaranya tentang laporan. Kalau bicara laporan tadi di 102, 108, termasuk misalnya di kepolisian ada internal mengatur sendiri, itu ya menurut saya tidak melanggar ketentuan hukum apapun di dalam konteksnya dia. Karena kita bicara ini deliknya delik apa dulu. Kalau saya mengatakan ini deliknya delik biasa. Kalau delik biasa maka dasarnya bisa laporan dari masyarakat kan, atau tadi laporan yang dibuat oleh kepolisian sendiri yang itu sudah dituangkan dalam peraturan teknis mereka secara internal di beberapa bodi tadi. Selama itu dapat, saya tidak ada hal yang bertentangan. Saya sudah mendapatkan nanti, tapi pertanyaan saya adalah lebih ke prosedur pelaporannya, Pak. Bukan pelapornya itu sah atau tidak, bukan ke situ. Saya setuju ini dari biasa. Jadi contoh misalnya ilustrasi, Pak, saya mau ke Amerika, saya punya mobil, takut mobil saya dicuri, saya titipin ke Bapak. Pulang dari Amerika, saya nggak pernah minta sama Bapak, tiba-tiba istri saya laporan Bapak ke polisi. Nah, menurut Bapak apakah laporan tersebut sah? Bukan polisinya ya Pak, tapi prosedurnya yang saya pahami secara hukum pidana, yang namanya penggelapan itu adalah barang yang harus diminta dulu, ya, atau di warning orangnya, tolong dong berikan ke saya. Jika tidak, saya bingung nih gimana pembuktian saya ada, karena tadi Bapak bicara tentang saya, atau kalau orangnya tidak pernah diberikan warning, tidak pernah ditegur atau diminta, itu bagaimana Pak? Dalam hal penggelapan, karena dalam ilustrasi ini dugaannya adalah dugaan penggelapan. Kalau ini ada kaitan dengan pertanyaan dari saudara tadi, kan juga sekilas baca permohonan itu kan ada kaitan dengan TPPU ya. Nah, ketika bicara tentang TPPU, berarti kan tidak bisa dipisahkan dari ada predikat crime, kita tidak bicara pembuktian ya. Tapi kalau diberikan predikat crime yang kita dapatkan pasti ada tindak pidana. Nah, ini berarti ada saling kait dari bicara tentang TPPU dan satu sisi ada bicara di pasal penggelapan itu sendiri. Jadi ini nggak bisa dipisahkan dalam konteks dengan hanya pasal penggelapan saja yang sendiri. Apakah laporan model tersebut menurut saya kembali lagi kita tidak ada yang sebagai pengetahuan saya tidak ada yang melarang dan belum ada, mungkin kasus hukum juga belum ada ya berkaitan dengan bahwa tolaknya satu
juga belum pernah mendengar. Jadi kalau dia mengembangkan sesuatu, kemudian dasarnya pakai laporan yang mereka buat, saya rasa itu belum ada yang dibuka dari situ. Saya nggak tahu apa ini deh. Dan tidak ada yang dibuka sehingga itu masih berlaku secara berhukum yang maka terlepas dari laporan model apa, kalau kita lihat tadi kan sudah dibedakan yang model A dan model B tadi. Ini kan masalah pemahaman saja. Kalau tadi saya memahami sebagai laporan model A, kalau seandainya ini ibu dari hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban ini misalnya dari TPPU dari hasil analisanya PPATK, ini nggak bisa bahas kalau PPPU-nya dibahas, memang kalau seakan-akan berdiri sendiri ya. Tapi ketika dicantumkan pasal PPPU-nya, hasil dari awalnya adalah analisa PPATK betul-betul secara simultan. Maka tidak ada yang menurut saya fenomena yang janggal di situ dengan kita menjelaskannya secara betul. Kalau dari saya begitu. Oke, nggak masalah itu opini ahli. Saya hargai. Opini ahli, saya mau bertanya lagi tentang saya ya. Jadi tadi ahli ada menyatakan tentang keterkaitan antara penggelapan dugaan penggelapan dengan dugaan TPPU. Kita anggap ada seseorang yang dipakai namanya sebagai nomini. Ya, dipakai namanya sebagai nomini. Jadi si A dipakai namanya, dia beli tanahnya sebenarnya yang di badan usaha, tapi dipakai nama dia sebagai nomini di akte tersebut. Dari awal beli, dia sudah bikin surat notaris menyatakan bahwa tanah itu bukan punya dia. Dia sudah menyatakan bahwa ini adalah punya badan usaha. Ya, dan surat-suratnya pun semua dipegang oleh si badan usaha tersebut. Jadi kalau kita bicara dengan saya diduga, menurut saya tidak ada saya karena dia tidak pernah memiliki, ingin mentransfer, tidak ada di situ. Tapi namanya hanya dipergunakan di situ. Nah, karena banyak hal ya, karena contoh saya punya lokom. Saya kalau mengambil kredit pasti ditolak. Kita melihat lokom, dia nggak mau tahu nggak usah tanda uangnya pasti ditolak. Makanya kalau saya beli mobil nggak bisa pakai nama lokom atau nama saya pribadi. Nah, jadi mungkin hal-hal tersebut, ya kan ada sirkumstanses atau kondisi-kondisi tertentu nama orang dipakai sebagai nomor. Nah, apakah hal tersebut ya yang dimana orang nggak ada keinginan untuk memiliki hanya dipakai namanya ini, korelasinya dengan hukum pidana ini bagaimana Pak? Seharusnya bagaimana apakah orang seperti dia begitu semuanya pidanakan? Karena banyak kasus-kasus lain ya saya lihat itu kayak begitu. Pakai namanya pejabat, pakai nama si A, padahal uangnya punya pejabat di situ. Banyak kasus-kasus yang saya tangani dan tidak pernah dipidanakan kecuali si pejabat itu merasa diambil di situ. Nah, kalau menurut Bapak itu bagaimana sih kalau memang ini sesuatu yang dilarang? Kenapa kok marah gitu? Silakan Pak. Ya, kalau dari usaha pasti kita akan lihat regulasi dan dasar terlebih dahulu. Tapi dalam konteks bahwa ada dugaan TPPU, sangat mungkin kan ada dugaan ada margin yang diperoleh dalam hal ini adalah keuntungan finansial. Itu yang mungkin akan dinilai karena tidak semua orang juga secara rela menuliskan namanya atau menyebutkan namanya sesuatu hal yang tidak diketahui. Nah, itu akan kita lihat bersama apakah ini ada keuntungannya dari sana atau kemudian tujuannya dengan hanya dari awal sampai akhir tetap di poin itu saja atau ada hal-hal yang diperoleh sebagai indikator atau sesuatu yang diperoleh dari hasil tindakan yang dia lakukan. Tentunya ini dalam konteks teori kalkulasi orang akan melakukan satu tindakan nanti yang menguntungkan dia. Nanti dasar dari TPPU yang ini jadi adakah tindakan ini sebenarnya hanya berdiri sendiri, murni atau tidak? Tapi kalau kemudian tidak, kalau dia adalah usaha itu pada ketentuan undang-undang apa? Kalau biasa dia ketentuan yang tujuan dari pendidikan yayasan itu apa? Maka misalnya diperbolehkan misalnya seseorang yang menjadi bagian dari pengawas, pembina ataupun katakanlah ya pengawas atau pembina dari mempunyai kewenangan sebuah studi. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan saya terakhir untuk ahli adalah
pertanyaan saya kepada ahli, ya, izin kami lanjutkan. Saya ingin bertanya kepada dalam satu pekan tentunya kan ada proses ya, baik dari laporan terus tahap penyelidikan keluarnya SP2HP kurang lebih gitu ya, benar ya, surat dimulainya atau tentang penyelidikan. Nah, ketika di dalam penyelidikan itu ditemukan satu peristiwa pidana, maka bisa dimungkinkan itu naik menjadi penyidikan. Jadi dimulainya akan diberitahukan tentang perkara tersebut apakah ada satu peristiwa pidana atau tidak. Nah, ketika tidak ada satu peristiwa pidana, tentunya akan terbit SP2HP A2. Tidak ditemukan satu peristiwa pidana. Kurang lebih ya, ahli. Nah, ketika ditemukan maka muncullah surat, naik menjadi tahap penyidikan, maka keluar surat dimulai penyidikan. Pertanyaan kami adalah, apakah penyidik berkewajiban untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada terlapor? SPDP tadi. Iya. Dimulai penyidikan ya. Di suatu acara pidana tentunya itu jadi haknya seseorang ketika dikenai hukum, dan saya rasa itu harusnya dan pastinya dilakukan. Oke, artinya wajib ya diberitahukan. Terus apakah ahli bisa menyebutkan dasar hukum hal tersebut? Saya lupa, tapi intinya itu ada di Perkap Polri. Kalau kita tentang ketentuan aturan lainnya, jadi mengacu pada ketentuan hukum di mana ada proses penyelidikan dan penyidikan. Tadi yang kita katakan bahwa kalau ini proses penyelidikan berarti belum tentu ada perkara pidana. Tapi kalau sudah masuk ke teknis penyidikan, maka penyidikan itu sudah ada tidak. Oke. Tadi ahli juga mengatakan bahwa diperluas lagi. Dan pasal berapa 77 ya, yang awalnya itu hanya SPDP itu ada diperluas lagi putusan Mahkamah Konstitusi ya, betul gitu. Iya. Pasal ya tentang untuk Oke. Tadi saksi mengatakan bahwa itu adalah wajib diberikan untuk untuk pemberitahuan penetapan SPDP. Nah, selain SPDP, apakah penyidik juga wajib memberitahukan kepada tersangka tentang penetapannya sebagai tersangka? Wajib diberikan. Wajib diberikan. Oke, bagaimana akibatnya ketika penyidik tidak memberikan tadi SPDP, SP2H, SPDP atau penetapan tersangka kepada tersangka tersebut? Bagaimana akibatnya? Lalu tidak disahkan. Kalau kita tadi sudah mengatakan itu adalah apa, maka tahapan itu harus dilalui. Dan kalau itu tidak dilakukan, tidak dipenuhi, harusnya ada tindakan. Apalagi kalau seandainya seorang tadi tidak paham hukum, tapi dia punya kuasa hukum, maka kuasa hukumnya paham. Jadi bagian itu dari kewajiban yang harus ditanggung jawab penyidik adalah hak dari tersangka. Maka tentunya kalau sudah di level ini kita tidak terlibat lagi persoalannya, karena harusnya perdebatan itu muncul sebelum terjadinya penetapan tersangka misalnya. Oke, berarti dua hal itu wajib ya, SPDP wajib, penetapan tersangka pun wajib diterima ya oleh si tersangka. Sekarang pertanyaan ahli, ada surat pemberitahuan SPDP tadi mulai penyidikan. Nah, ketika dalam satu perkara yang sama, dia berbeda nomor surat penyidikannya. Bagaimana pendapat ahli? Maka dalam perkara ini dia mengeluarkan, pihak penyidik mengeluarkan dua nomor yang berbeda, nomor surat penyidikan. SPDP ini berbeda. Bagaimana menurut ahli? Kalau saya mungkin hanya administrasi ya, misalkan mungkin bisa dikoreksi
Tapi tentunya yang bisa menjawab ini mengapa itu terjadi tentunya adalah pihak penyidik. Saya nggak tahu apakah sudah ditanyakan kepada pihak penyidik atau tidak. Tapi kalau menurut saya yaitu semua bisa terjadi. Karena itu kesalahan yang perlu dikoreksi, administrasi semata atau tidak, dan itu bisa ditanyakan ke penyidik. Oke. Ahli, kalau saya mau bertanya tentang perbedaan antara penggelapan dengan tindak pidana korupsi. Apakah bisa dijelaskan perbedaan? Ini bisa jadi Pak SKS sendiri. Tindakan korupsi beda ini dan kita bicarakan. Tapi ya, yang pasti undang-undang ini mengatur perbedaan. Itu jelas. Jadi tindak pidana korupsi Undang-Undang 1 1999 kemudian hukum acara yang juga berbeda. Ini bicara sidang ada di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Pusat, kemudian tindak pidana khusus ya, hukum acara yang bersifat khusus, ada pengadilan khusus. Kemudian kalau bicara dalam konteks penggelapan, itu ditemukan di KUHP, di mana KUHP itu disandarkan dengan ketentuan pasal 1901-1946. Maka ini saja sudah berbeda, satu dan spesialis, satunya lex generalis, satu tidak terus secara umum maka dimasukkan ke KUHP, satunya undang-undang khusus yaitu undang-undang tipikor. Dalam pasal penggelapan 372, siapa yang berhak melaporkan? Saya tadi sudah mungkin ada kalian yang sebelumnya siapapun berhak melaporkan peristiwa pidana dikaitkan dengan pasal 372 tadi. Setegasnya. Izin yang mulia, kami ingin membuktikan bila berkenan menunjukkan tentang ada perbedaan antara BLP yang sama tetapi nomor SPDP-nya berbeda yang mulia. Jika diinginkan, ingin saya tunjukkan kepada ahli yang mulia. Itu ada Ada. Tidak. Ini bukti P3 P1, P2, P3. P1, P2, P3.